Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vina Karmilasari, SPD MSI, dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bagian dari ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dokumentasi ini secara khusus menggambarkan keterlibatan saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang meliputi DIA, Delivery Instructional dan Assessment, dengan fokus pada pembelajaran mata kuliah pelayanan publik, khususnya pada materi standar pelayanan minimal yang disampaikan pada minggu ke-6 perkuliahan. Mata kuliah pelayanan publik merupakan mata kuliah wajib program studi yang diajarkan bagi mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila dan merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan praktik pelayanan publik sebagai salah satu fokus administrasi publik yang secara spesifik mengkaji tentang perkembangan paradigma pelayanan publik, public value creation, budaya dan etika pelayanan, co-production dalam pelayanan publik, standar pelayanan minimal, kinerja pelayanan, pengukuran indeks pelayanan, pengawasan pelayanan, inovasi dan digitalisasi pelayanan publik. Metode pembelajaran menggunakan kuliah atau ceramah, responsi, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, dan studi kasus, dan presentasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini menjadi penyokong dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi 1. Menguasai konsep pelayanan publik, governansi, dan pembangunan, pemerintahan daerah, serta governansi digital. 2. Mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini: 1. Mampu menjelaskan konsep, definisi, karakteristik, ruang lingkup, prinsip, dan perkembangan paradigma manajemen pelayanan publik, serta urgensi public value creation dalam pelayanan publik. 2. Mampu mengilustrasikan budaya dan etika dalam pelayanan publik, penerapan konsep co-production, serta standar pelayanan publik. 3. Mampu menganalisis kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator dan indeks kepuasan masyarakat. 4. Mampu menganalisis inovasi dan digitalisasi pelayanan publik. Dalam mata kuliah ini terdapat 12 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun sub CPMK dalam PDD UKT-PT yakni mahasiswa mampu mensimulasikan standar pelayanan minimal. Untuk menunjang literatur dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi, yakni buku dari Agus Duyanto tahun 2014 yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik PSKK UGM, kemudian dari Ashworth yang berjudul Public Service Improvement, kemudian buku dari Hughes Owen berjudul Public Management dan Administration, serta beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25, kemudian Pelayanan Publik,
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta modul ajar mata kuliah pelayanan publik yang saya dan tim mata kuliah buat. Selanjutnya, proses asesmen meliputi komponen. Yang pertama, tugas individu 20%, kedua, tugas kelompok 10%, ketiga, praktikum 10%, 4, kuis 5%, 5, UTS 25%, UAS 30%, sehingga capaiannya adalah 100%. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikut video rekaman pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, hari ini ketemu lagi ya dengan saya di mata kuliah Pelayanan Publik. Oke, hari ini kita masuk ke materi standar pelayanan minimal. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita coba ingat lagi dalam mata kuliah ini kita sudah belajar banyak hal ya, mulai dari konsep dari pelayanan publik, kemudian kita juga mempelajari prinsip-prinsip, kemudian paradigma, public value, sampai yang paling terakhir di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang etika dan budaya pelayanan publik. Oke, untuk memastikan ya ingatan kita terkait materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, boleh ya saya bertanya? Boleh. Oke. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan budaya pelayanan publik? Ya, boleh silakan Risma. Iya. Budaya pelayanan publik adalah kebiasaan, nilai, dan sikap yang berkembang dalam lingkungan kerja pelayanan publik. Contohnya itu seperti sikap ramah, cepat tanggap, dan disiplin dalam melayani masyarakat. Oke, benar sekali ya. Oke, satu lagi boleh? Boleh. Satu pertanyaan lagi? Apa perbedaan sederhana dari budaya dan etika dalam pelayanan publik? Saya, Bu. Oke, boleh. Anissa? Iya, betul. Iya, silakan Anissa. Jadi, kalau budaya lebih ke kebiasaan yang tumbuh dalam organisasi. Sedangkan etika adalah aturan moral atau prinsip benar salah yang harus dipatuhi oleh pegawai pelayanan publik. Oke, benar sekali ya. Terima kasih Anissa dan Risma tadi. Jadi kita sudah mengingat kembali ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Baik, seperti biasa di awal pertemuan saya akan menampilkan CPMK dan juga sub CPMK dari materi kita hari ini. Jadi CPMK kita adalah mampu mengilustrasikan budaya dan etika dalam pelayanan publik, penerapan konsep co-production, serta standar pelayanan publik. Nah, kita hari ini fokus di sini tentang standar pelayanan publik. Nah, CPMK ini didukung oleh sub CPMK yang mana nanti kalian diharapkan mampu mensimulasikan standar pelayanan minimal. Oke, sesuai judulnya hari ini ya, kita belajar tentang standar pelayanan minimal. Bahan kajian materi kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama kita akan mempelajari dasar hukum standar pelayanan minimal. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana konsep dan dasar hukumnya serta urusan wajib yang masuk dalam konteks pelayanan dasar minimal ini tadi. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana sih penerapan standar pelayanan minimal itu tadi. Kita nanti akan coba untuk simulasikan secara sederhana bagaimana penerapan SPM. Kemudian juga nanti melihat bagaimana sih praktik baik terkait SPM yang ada saat ini. Ayo kita lihat sama-sama di sini konsep dasar dan dasar hukum dari SPM ini. Kita lihat dulu dari konsepnya. Jadi kalau kita lihat apa itu SPM? SPM adalah standar pelayanan dasar
seperti namanya ya, pelayanan yang paling dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik. Nah, seluruh pelayanan tersebut memiliki standar yang dinamakan sebagai standar minimal. Artinya ini wajib untuk dipenuhi oleh lembaga penyelenggara pelayanan tersebut. Nah, kenapa harus ada standar pelayanan minimal? Tujuannya adalah menjamin hak warga negara atas pelayanan publik. Kita seperti yang kita tahu ya, dalam undang-undang disebutkan bahwa kita semua mempunyai hak sosial yang sama, seperti itu. Nah, supaya kita tidak ada perbedaan misalnya antara yang tinggal di kota, antara yang tinggal di desa ataupun daerah yang terpencil, kita punya standar pelayanan yang harus kita terima itu minimal itu sama. Sehingga dibuatlah ini standar layanan. Standar layanan ini berfokus pada beberapa aspek, diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau seluruh aspek dasar lainnya. Gitu. Jadi misalnya kita bicara tentang pendidikan, standar pendidikan antara di Jakarta dengan di Papua itu harus sama. Sama dalam konteks arti minimalnya sama. Tapi kalau kita ukur, pasti terjadi perbedaan antara kota yang sudah modern dengan segala fasilitasnya dengan daerah yang masih terpencil ataupun tertinggal. Nah, berikutnya terkait SPM ini tadi, ada beberapa dasar hukum yang mendasarinya. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian terkait SPM ini sendiri, pemerintah itu punya peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Kemudian yang paling baru terkait SPM ini ada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Ini adalah petunjuk teknis terkait SPM ini tadi. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, berbicara tentang pelayanan dasar, jadi di sini ada 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar ini. Di antaranya tadi pendidikan. Di pendidikan di sini berarti bicara tentang bagaimana sih standar minimal untuk bicara tentang akses terhadap sekolah. Kemudian terkait guru, misal beasiswa. Nah, ini terkait dengan pendidikan. Pun misalnya terkait dengan kesehatan, ini juga ada standar minimalnya, bicara tentang imunisasi, bagaimana layanan yang diberikan oleh puskesmas, layanan terhadap ibu dan anak. Nah, kemudian juga terkait bagaimana pekerjaan umum dan penataan ruang, seperti jalan, drainase, ruang publik, gitu kan ya. Standar jalan untuk jalan nasional itu ada standar minimalnya, kemudian untuk jalan yang dikelola oleh provinsi dan lain-lain. Jadi standar minimal ini disusun oleh pemerintah pusat, kemudian diolah oleh pemerintah daerah masing-masing, di mana minimal mereka harus memenuhi standar yang pusat itu, tapi mereka boleh melampaui standar tersebut. Oke, berikutnya bisa dilihat ini adalah elemen pokok dalam penerapan SPM. Jadi bicara tentang SPM tadi, jadi ada beberapa elemen yang harus dipenuhi. Misal, bicara tentang jenis layanan. Ini dalam konteks misalnya yang tadi adalah kesehatan dalam program imunisasi dasar lengkap. Nah, kemudian yang menjadi indikator kinerjanya, ini harus jelas berapa rencana capaian targetnya. Kemudian bisa di sini lihat target nasionalnya berapa. Nah, misalnya biasanya 100%. Kemudian siapa saja sih unit penyelenggara yang terlibat di sini? Misalnya ada SKPD teknisnya, kemudian ada dinas kesehatan dan lain-lain. Kemudian lagi elemen yang berikutnya adalah pemantauan. Ini untuk memastikan semuanya bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang di awal. Jadi ada SIPD-nya, kemudian ada ESPM, kemudian bagaimana audit kinerjanya. Baik, berikutnya di sini saya sudah menampilkan contoh praktik baik. Nah, ini adalah studi kasus praktik baik pelaksanaan imunisasi di kota Surabaya. Nah, ini dijadikan sebagai contoh nasional. Jadi pemerintah mentargetkan imunisasi untuk bayi di bawah 1 tahun ini mencapai 100%. Nah, untuk di kota Surabaya sendiri ini mencapai 98%. Nah, ini dalam program Posyandu Prima.
Nah, dalam pelaksanaannya ini, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, di sini mereka melakukan strategi yaitu kolaborasi lintas dinas, ada data by name by address. Jadi ada banyak tantangan sebenarnya dalam pelaksanaan program ini. Bisa dilihat di sini, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, sampai saat ini masih ada masyarakat yang dalam tanda kutip memandang negatif terkait imunisasi ini. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana distribusi vaksin. Ini bicara tentang logistiknya, ketersediaan vaksinnya. Kemudian lagi ketersediaan tenaga medisnya. Berikutnya lagi, sistem pemantauan berbasis datanya ini seperti apa, berjalan atau tidak. Nah, saya sampaikan tadi, bisa saja antara yang tinggalnya di kota yang cukup maju dengan di daerah yang perdesaan itu tadi, saat harus mencapai target capaian ini, maka akan sangat sulit. Maka dibuatlah standar minimal berapa yang harus dicapai. Karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program itu tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, baik. Yola, silahkan Yol. Apakah ada daerah di Indonesia yang belum mampu mencapai target SPM? Kalaupun ada, penyebabnya apa? Oke, apakah ada daerah di Indonesia yang belum mampu mencapai gitu ya? Kira-kira apa penyebabnya sampai belum bisa? Oke, ini berkaitan dengan slide saya yang berikutnya. Nah, ini dia tadi. Jadi, laporan dari Kemendagri bahwa 60% kabupaten kota di Indonesia belum mampu mencapai seluruh elemen standar yang diterapkan, yang disampaikan oleh pusat itu tadi. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi kenapa sampai belum mampu. Nah, ini adalah beberapa hal penyebabnya yang menjadi tantangannya dalam implementasinya itu. Pertama tadi ada kapasitas fiskalnya. Ini terkait dengan keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi standar nasional tadi. Misal, nasional mentargetkan 80%. Kemudian, daerah ini mengukur kemampuan dari sisi anggaran. Misalnya dalam program imunisasi yang tadi ya, imunisasi tadi, dengan menghitung berapa jumlah bayi yang harus diimunisasi, kemudian menghitung berapa anggaran yang ada, untuk mencapai target tersebut itu berat. Nah, sehingga sulit untuk mencapai target tadi. Kemudian hal lain misal dari SDM yang terbatas. Nah, jelas tadi ya, di antara setiap daerah itu memiliki SDM-nya tadi yang berbeda-beda gitu. Apalagi daerah terpencil itu kan semakin sulit SDM-nya, nakesnya untuk mengimplementasikan program tadi pasti sangat terbatas. Kemudian dari sisi pemantauan, nah ini tadi yang terakhir ya, masih rendah sistem pemantauan yang berbasis datanya ini. Makanya tadi salah satu strategi kalau di pemerintah Surabaya, mereka apa tadi? By name, by address, alamatnya, kayak gitu. Jadi datanya benar-benar bisa valid supaya kita bisa mengejar target angkanya itu tadi. Nah, kemudian terkait koordinasi, nah jelas untuk menjalankan suatu program seperti yang kita ketahui ya, penting sekali untuk bisa berkolaborasi karena pasti sangat sulit kalau hanya dilakukan oleh satu aktor saja. Nah, di sini ada satu lagi yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ini juga menjadi faktor penting terkait keberhasilan dari SPM tadi. Kalau kita contohkan dari imunisasi tadi, kalau dari masyarakatnya aja kurang bisa berpartisipasi, pasti juga akan sulit kan ya untuk mencapai target itu tadi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu, saya yang boleh bertanya boleh ya? Boleh. Nah, ini saya ada sedikit bisa didiskusikan dengan teman, boleh di teman sebelahnya aja, gitu ya. Apakah menurut kalian ya, penerapan SPM ini menjamin bahwa kualitas layanan publik
yang merata di seluruh daerah Indonesia? Apakah pelayanan SPM ini bisa menjamin kualitas pelayanan publik ini merata di seluruh daerah di Indonesia? Nah, boleh kasih juga penjelasan terkait tantangan ataupun solusi berdasarkan data yang kalian tahu. Diskusi 1 menit atau 2 menit, boleh silakan. Oke, sudah cukup diskusinya? Oke, siapa yang mau menjawab? Boleh? Atau saya yang tunjuk? Boleh? Nah, Intan, gimana Intan? Berdasarkan hasil diskusi kami bahwa penerapan SPM ini belum secara otomatis menjamin kualitas pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia, Bu. Meskipun adanya regulasi yang sudah jelas, namun implementasinya masih sangat bergantung pada kapasitas daerah, kondisi geografis, dan komitmen politik lokal. Di sini juga ditanya ada tantangan utamanya. Tantangan utamanya itu yang pertama ada keterbatasan SDM dan anggaran. Hal ini juga yang membuat beberapa daerah tidak mampu memenuhi target pelayanan meskipun sudah ada standarnya. Lalu yang kedua ada sistem monitoring yang belum berjalan secara optimal. Banyak daerah yang tidak memiliki data akurat seperti berbasis binary address tadi. Oke, bagus sekali ya jawaban dari hasil diskusi kelompok Intan ya. Oke, jadi intinya memang tidak bisa menjamin ya, belum bisa menjamin karena tadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, makanya butuh yang namanya komitmen politik yang kuat, kemudian kapasitas teknis yang mumpuni, dan juga bagaimana sistem evaluasi ini dapat bersifat berkelanjutan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita coba simulasi bagaimana penerapan standar pelayanan publik. Di sini saya ada beberapa template form, ini terkait lembar kerja simulasinya. Boleh membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang gitu ya. Saya bagikan satu kelompok 1. Silahkan diisi nama NPM-nya. Kemudian di sini ada komponen terkait simulasi. Nah, coba di sini kalian isi, kalian deskripsikan. Nah, ini adalah contoh simulasinya. Dikerjakan 10 menit cukup? Cukup ya? Ya. Baik, sudah dikerjakan semua? Sudah. Lembar isiannya sudah diisi semua ya? Sudah. Oke, kalau gitu saya boleh minta satu nih perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Boleh maju ke depan, ada yang mau menawarkan diri? Ya boleh, dari kelompok sini, kelompok 1. Ini di depan ya, biar semuanya bisa melihat. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Hasil diskusi kami tentang simulasi penerapan standar pelayanan publik. Kami mengambil simulasi pelayanan publik urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Komponen simulasinya, jenis pelayanan dasar, sistem keamanan lingkungan di kelurahan rawan kriminal. Lalu, indikator kinerja, jumlah pos kamling aktif dan tingkat laporan kejahatan yang menurun. Target capaian, 90% RW memiliki pos kamling aktif minimal 3 hari per minggu. Unit penyelenggara, Satpol PP, dan bagian ketentraman dan ketertiban umum. Strategi pelaksanaan, pengadaan alat ronda, pelatihan linmas, jadwal ronda berbasis digital. Lalu, evaluasi dan pemantauan, laporan bulanan dari lurah dan warga. Forum dialog warga setempat. Potensi tantangannya, minim partisipasi warga, lalu zona rawan konflik
konflik sosial. Solusi yang inovatif yaitu sistem ronda digital melalui aplikasi warga dan WhatsApp grup lingkungan. Sekian dari presentasi hasil kelompok 1. Terima kasih. Baik. Terima kasih dari kelompok 1 ya sudah menyampaikan hasil simulasi penerapan standar pelayanan. Ada sedikit komentar dari saya terkait simulasi yang Anda tampilkan tadi ya dalam presentasi itu sangat menarik sekali gitu kan ya. Saya mengapresiasi fokus yang Anda sampaikan terkait apa tadi ini poskamling ya, aktivitas poskamling dan keterlibatan masyarakat sebagai indikator utamanya. Nah, dalam konteks pendekatan digital lewat ronda digital, ini adalah bentuk inovasi pelayanan yang sangat kontekstual dan futuristik ya, kalau menurut saya gagasan dari kalian. Nah, namun alangkah baiknya jika ini juga ditambahkan dengan indikator seperti pengukuran keberhasilan berbasis dari persepsi warga, atau juga misalnya tingkat rasa aman atau pengukuran angka kriminalitas. Nah, ini nanti akan memperkuat akuntabilitas layanan yang diberikan. Jadi yang Anda sudah sampaikan. Oke, mungkin itu sedikit komentar saya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, berikutnya, jadi kita sudah sampai di slide terakhir. Di sini adalah simpulan. Jadi terkait SPM itu, SPM adalah instrumen ya, kita tekankan lagi bahwa ini adalah instrumen keadilan terkait pelayanan publik gitu ya. Kemudian penerapannya ini bersifat wajib, namun harus berbasis indikator dan target secara nasional. Nah, tadi agar SPM ini bisa berhasil, maka butuh komitmen politik yang kuat, kemudian kapasitas teknis yang memadai, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Berikutnya, kita masuk ke assessment. Jadi kita coba untuk evaluasi, boleh dikeluarkan handphonenya. Oke, silahkan bergabung, join di My Quiz. Ini adalah kode gabungnya. Oke, kita mulai kuisnya ya. Sudah siap semua? Sudah. Oke, 3, 2, 1. Silahkan mulai. Selamat tertinggi Reza ya. Wis. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di kelas saya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran yang saya buat. Semoga bisa memberikan gambaran terkait kegiatan Tridharma di bidang pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penilai Serdos tahun 2025 dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Serdos tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.